wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada malam ini, alangkah lebih baiknya jika kameranya dinyalakan supaya bincang-bincang kita malam ini lebih interaktif ya teman-teman. Ya. Oke. Di tengah malam berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Ratnasari dari Universitas Hasanuddin selaku moderator dalam bincang santai informasi seputar beasiswa untuk anak hebat Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir beberapa narasumber hebat yang tentunya akan membagikan ilmunya tentang bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa unggul berprestasi. Sehingga dengan itu kita semua tentunya lebih semangat dan termotivasi untuk mendapatkan pendidikan demi masa depan pribadi, bangsa, dan negara. Jadi langsung saja untuk pemateri kita ada Kak Dinda dan Kak Hasbi. Selamat malam Kak. Malam. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Kak Dinda dan Kak Hasbi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan memberikan kepada Kak Dinda terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak buat moderator. Ini boleh minta tolong di share screen dulu nggak sama operator? Oh ya Kak, bentar ya Kak ya, saya coba masuk lagi. Apa share-nya sudah terlihat? Oh ya udah aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan buat berkumpul. Meskipun ini ya teman-teman malam minggu, tapi teman-teman masih meluangkan waktunya bahkan untuk hal-hal yang mungkin teman-teman yang lain itu apa ya, lagi pengen main, lagi pengen menghabiskan waktu weekendnya buat enjoy gitu kan. Tapi teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya buat malam minggu tetap produktif gitu, Masya Allah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Dinda Rahmawadani dari Prodi Ekonomi Islam dari Universitas Brawijaya angkatan 2020. Nah, di sini aku alhamdulillah sebagai salah satu awardee BSI Scholarship angkatan 2021, yang mana buat teman-teman yang belum tahu nih terkait BSI Scholarship, mungkin boleh di next ya, operator. Nah, ini teman-teman, jadi mungkin aku jelasin singkat gitu ya, terkait BSI Scholarship itu apa. Pasti teman-teman udah nggak asing ya dengan Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi BSI ini itu penyelenggaranya atau yang menginisiasi itu BSI Maslahat. Bedanya apa Bank Syariah Indonesia dengan BSI Maslahat? Jadi sebenarnya BSI Maslahat ini sebagai lembaga amil zakat nasionalnya dari Bank Syariah Indonesia. Jadi yang menghimpun dana-dana sosial itu BSI Maslahat. Jadi dengan adanya dana sosial itu kemudian sama BSI Maslahat diadakanlah program untuk beasiswa, ada juga beasiswa yang untuk SMP SMA dan BSI Scholarship ini buat yang anak kuliah.
Jadi targetnya itu khusus di mahasiswa angkatan kedua. Jadi memasuki semester ketiga. Dan beasiswanya ini dari eh, tahun kedua dan juga tahun ketiga, artinya dari semester 3 sampai semester 6. Gitu teman-teman. Oke, mungkin kita gali lebih lanjut ya. Oke, operator minta tolong di next. Jadi teman-teman, BSI Scholarship itu kan punya banyak beasiswa ya. Jadi ada ISDP. ISDP itu Islamic Sociopreneur, yaitu buat mahasiswa yang punya bisnis gitu. Nah, kemudian buat anak SMP SMA itu namanya Sahabat Pelajar Indonesia. Nah, yang terakhir ini BSI Scholarship itu buat anak kuliah. Jadi benar-benar yang bukan harus punya bisnis dan lain sebagainya, tapi dibedakan menjadi beasiswa inspirasi dan juga prestasi gitu. Jadi kalau misalnya inspirasi nanti bakalan dijelaskan lebih detail oleh Kak Hasbi ya. Jadi buat pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera. Sedangkan yang prestasi ini itu ditunjukkan sebagai mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus dan juga jurusan yang telah ditentukan gitu teman-teman. Kebetulan nanti yang akan menjelaskan terkait BSI prestasinya itu dari aku dan inspirasinya dari Kak Asmi. Oke, bisa di. Nah, jadi teman-teman kalau jangan khawatir gitu ya, kalau misalnya nanti di perkuliahan takut nih terkendala ini itu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bakal banyak banget beasiswa-beasiswa yang tersedia pada saat di perkuliahan. Tinggal kita gimana caranya buat ya yang pertama nggak menyerah buat coba, terus habis itu tetap ini ya konsisten gitu. Sebenarnya tinggal mau atau enggaknya gitu. Karena kan kalau misalnya ada niat, mungkin semua orang niat eh kalau ada keinginan, semua orang tuh punya keinginan gitu kan ya buat buat dapat beasiswa. Tapi effortnya, usahanya itu belum tentu semua orang itu bisa dapetin itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya BSI prestasi ini teman-teman apa aja benefitnya gitu ya? Kalau secara finansial udah jelaskan. Jadi kita dikasihnya secara finansial itu uang UKT-nya 3 juta, kemudian ada uang saku 500.000 per bulan. Nah, itu bener-bener ngebantu banget nih teman-teman. Terus selain itu, ini jangan secara finansial aja gitu, tapi yang paling penting investasi keilmuan ya di BSI itu dapat banget karena ada pembinaan kepemimpinan, pembangunan karakter, pelatihan ekonomi keuangan syariah, terus ada program social project-nya, berkesempatan magang, dan juga ada mentorship gitu. Jadi eh, pada saat masuk nih, awal aku masuk itu kan eh, tahun 2021 ya. Jadi kita itu dibagi jadi squad-squadnya per satu squad itu sekitar 10 anak gitu dan itu beda-beda universitas gitu. Kalau di BSI prestasi ya teman-teman. Jadi sekitar ya 10. Misalnya nih BSI prestasi yang angkatan aku itu kan 11 univ. Jadi 10 sampai 11 itu dijadiin satu squad. Jadi satu squad itu benar-benar beda universitas. Pertama nih itu kita dapat relasi ya. Nah, terus pelatihan keuangan ekonomi syariah itu kita ada timeline-nya gitu sih teman-teman. Jadi kayak ada sebulan mungkin 2-3 kali atau 2 kali sekali. Jadi tergantung jadwal. Dan yang paling expert banget nih, karena pematerinya itu eh, kebanyakan dari luar negeri. Terus kalaupun emang pemateri yang dari Indonesia tuh kayak bener-bener pimpinan-pimpinan gitu. Jadi bener-bener kita belajar. Dan itu yang jadi challenging buat aku karena kita kan setiap materi itu kan dikasih ini ya teman-teman, dikasih pembahasan-pembahasan nanti ada pretest sama postasnya. Jadi itu bener-bener harus nyimak gitu. Itu kayak kesempatan kita buat berinteraksi sama narasumber yang dari luar negeri gitu. Kayak misalnya dosen IUM, terus yang dari Durham gitu. Itu bener-bener bahkan buat aku sendiri tuh
buat nanya langsung karena kan kalau misalnya narasumbernya sangat-sangat expert gitu kan, jadi kan kita kan tanyanya itu harus bener-bener ini ya, diteliti lagi gitu kan. Ya itu yang bener-bener jadi kesempatan besar buat aku karena kita tuh bener-bener merasa deket gitu. Dan kayak tadi ada squad-nya, itu tuh kita ada agenda mingguan seminggu sekali. Kalau jadi ada rolling juga, ada rolling tapi dipisah yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Itu tuh kita meet-nya biasanya setelah subuh seminggu sekali atau enggak tergantung mentornya. Jadi ada subuh ada malam gitu. Terus ini ada social project. Jadi kita dikasih dana sama BSI, nanti ngelakuin social project-nya itu ada per squad, ada per univ gitu. Jadi nanti kita ada kumpul per univnya gitu. Terus berkesempatan magang ya. Ini kalau ini aku cerita tentang benefitnya dari BSI prestasi kan ya teman-teman. Kebetulan aku kemarin udah magang di BSI Suprapto di Malang. Jadi itu merupakan salah satu benefit yang mana kita kan kalau magang kan harus biasanya ngajuin proposal ini dan sebagainya atau MSIB Kampus Merdeka gitu kan. Nah ini benar-benar dari dalamnya BSI nih. Ini awardingnya magangnya ya segini segini gini, gini. Jadi kayak kita tinggal oh ya tinggal tinggal nerima jadi gitu. Itu. Terus habis itu ini ya mentorship dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia. Nah, kayak komisaris, pimpinan umum itu benar-benar kita kayak ngerasa benar-benar deket gitu teman-teman. Terus kalau gitu syaratnya apa gitu? Jadi minimal EPK-nya 3,25, terus kemudian ada TOEFL. TOEFL-nya tuh minimal skornya itu 450. Terus habis itu memiliki prestasi. Itu boleh akademik, non akademik itu juga boleh gitu teman-teman. Nah, ini kayak dokumen-dokumen kayak data diri, KTP, KK, nah itu esai juga. Nah, esai itu kalau aku dulu bener-bener ini ya, intinya menghubungkan kita dengan ekonomi syariah gitu sih. Karena kebetulan jurusan aku juga ekonomi Islam, jadi relate banget gitu. Oke, operator minta tolong di next. Nah, ini kampus-kampus pilihannya prestasi. Itu waktu angkatan aku tuh masih 11 kampus. Sekarang udah 15. Angkatan kedua, angkatannya Hasbi, itu udah naik lagi, udah semakin menyebar. Jadi semakin banyak juga yang diterima. Terus kuotanya juga semakin banyak. Dulu angkatan aku itu awalnya 80-90-an. Sekarang udah 200-an kalau nggak salah yang prestasi. Kalau yang inspirasi bisa dihitungnya mungkin sampai ribuan ya, teman-teman. Oke, bisa di next. Jadi teman-teman yang merasa kampusnya ada di sini, daftarnya di prestasi. Jadi BSI itu nggak bisa daftar, misal nih, aku sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, tapi aku mau pengen daftar inspirasi biar nggak usah tes TOEFL. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kampusnya UI, UB, dan lain sebagainya, itu ya udah masuknya ke prestasi. Tapi kalau yang inspirasi, ya udah nanti dijelasin sama Kak Hasbi tuh banyak banget ininya universitas yang bisa daftar di inspirasi. Nah, kalau prosesnya itu yang pertama ada seleksi berkas. Ya Kak Isa itu dan lain-lain sebagainya itu mungkin hampir semua beasiswa kayaknya ada itulah ya. Nah, kemudian terkait wawancara ini, kita ditanya-tanyai biasanya itu tentang esainya nih. Jadi kalau misalnya esainya buat sendiri, jawabannya lancar nih. Kalau misalnya dibikinin atau joki ya teman-teman, nah itu susah tuh. Terus kayak ditanya life plan 5 tahun ke depan, terus kayak entah cita-cita, progres, kontribusi, nah kayak gitu. Nah, setelah itu ada tes IQ dan juga tes kepribadian. Jadi insya Allah sebenarnya nggak terlalu ribet, cuman persaingannya cukup ketat gitu sih. Oke, bisa di next. Nah, ini terkait dokumentasi dari BSI Scholarship Prestasi ya teman-teman. Jadi ini ada screenshotan dokumentasi kalau kita lagi meet squad yang diagendakan pada subuh, biasanya setelah subuh. Nah,
kan kita masih ketemunya online ya karena saya angkatan 2020 jadi masih COVID. Itu kemudian kita ketemunya di tahun 2022 itu baru ketemu karena ada agenda event BSI Maslahat gitu lomba. Kebetulan dari squad aku ada 3 sampai 5 orangan gitulah yang ikut. Jadi nggak ikut semuanya. Ini sih, ini agendanya kurang lebih kalau coaching itu biasanya kita ada bedah buku, terus ada bikin proker juga gitu. Gitu teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, kalau ini meskipun kita dulu awalnya hmm, online ya teman-teman. Jadi ada Mas Adit dan juga Bulia yang ibaratnya bagian pendidikan dari BSI Maslahat itu benar-benar turun tangan gitu. Kita kayak ditemuin per kotanya gitu. Kebetulan ini waktu di Malang, ini foto dari angkatan pertama universitas universitas yang ada di Malang. Ada UNMU, ada Universitas Brawijaya. Jadi kita kumpul gitu. Dan kita juga dapat jasnya teman-teman. Ini jasnya basic scholarship. Terus kita di sana agendanya juga ada fokus group discussion yang benar-benar ngebahas tentang ekonomi Islam. Tuh. Oke, boleh di next. Oh ya, dari tadi aku ngebahas ini terkait ekonomi Islam gitu. Tapi sebenarnya yang diterima di BSI itu bukan hanya prodi ekonomi Islam. Intinya semua banyak beberapa prodi yang BSI itu tujuannya, misal nih FK, anak FK, oh nggak apa-apa nih dokter, tapi dia tahu prinsip syariah gitu. Jadi biar mayoritas Muslim di Indonesia kan, itu benar-benar udah tahu gitu prinsip syariah seperti apa. Nah ini another side ya. Jadi kalau misalnya di BSI scholarship, karena kita sebagai ibaratnya pendidikan tertinggi ya perkuliahan, jadi kita biasanya diberi kesempatan nih buat jadi pengisi acara di agenda-agendanya adik-adik tuh di Sahabat Pelajar Indonesia SPI. Nah ini kebetulan aku lagi jadi moderator di beberapa acaranya SPI. Ini ada acaranya Kak Zafi, terus kemudian ada acaranya sama Kak Ivan Ahda. Ini foundernya Maxima. Tuh kayak bener-bener sebenarnya ngelatih diri banget karena SPI ini ordinya itu bener-bener ribuan banget adik-adik dari SMP dan SMA gitu. Jadi bener-bener ngelatih public speaking kita. Tuh, oke boleh di next. Nah, kalau ini dokumentasi sosialisasi ya teman-teman. Jadi karena baru di merger, jadi benar-benar kita itu mungkin masih pada asing gitu dengan BSI Scholarship itu apa sih gitu kan. Jadi kita benar-benar para awardee-nya itu juga ikut turun tangan gitu buat sosialisasi di kampus-kampus gitu, online, ada yang offline juga. Bahkan sekarang peresmiannya itu udah ada yang offline. Tuh teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, kalau ini tadi agenda rutin yang tadi terkait literasi ekonomi syariah, kemudian terkait kepemimpinan, itu agenda-agenda rutin yang mana kita ngerjain pretest, post-test, dan lain sebagainya. Oke, bisa next. Nah, selain tadi diberi kesempatan buat ini ya, ikut serta acaranya SPI, kita juga diberi kesempatan buat ini ngelatih public speaking juga, intinya sharing session juga, tapi di acaranya BSI Scholarship sendiri. Nah, ini acaranya itu ada namanya Bincang Bintang. Jadi kita sharing-sharing tentang BSI Scholarship. Biasanya ada yang sharing tentang ISMA, atau sharing-sharing tentang knowledge, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Nah, kalau ini BSI Maslahat tadi udah dijelasin di awal. Jadi BSI Maslahat juga mengadakan lomba. Tapi ini bukan khusus awardee, tapi ini khusus buat semuanya umum, bahkan S2 juga. Itu ada lomba conference, ada lomba social project, dan BSI Maslahat ini menurut aku benar-benar lomba yang benar-benar ngewadahin kita buat diskusi gitu, buat benar-benar berkembang banget. Jadi kita nggak hanya lomba, tapi di sana kita itu diskusi terkait topik yang ditentukan gitu. Ketemu sama anak UI, ketemu sama
anak-anak dari universitas se-Indonesia gitu kan. Jadi kita benar-benar diskusi dengan berbagai univ. Terus itu di luar lomba kita diskusi, kemudian kita benar-benar disiplin selama hampir 1 minggu di hotel. Dan yang paling ini ya teman-teman, kita lombanya karena ini yang mengadakan BSI Maslahat, itu lombanya benar-benar di cover BSI dari transport, tempat tinggal, makan, sampai masih dapat hadiah pula gitu waktu buat pemenangnya gitu kan. Ini kayak benar-benar jarang-jarang lomba yang mengadakan sampai sedemikian rupa di cover semua gitu sama BSI Maslahat. Oke, boleh di next. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi dari penjelasan aku tadi, ini tagline-nya BSI Scholarship, Are you ready to be the next Syariah Young Leader? Jadi buat teman-teman yang udah ngerasa nih tertarik nih sama BSI, ya udah gasin aja gitu, dipersiapkan dari sekarang. Ini itu aja sih dari aku, mungkin bisa di next lagi. Nah, ini teman-teman, nanti kalau misalnya ada selesai acara ini masih ada yang mau di-sharing-sharingin kayak entah itu tips and trick dan lain sebagainya, boleh aja DM di Instagram aku atau enggak DM di BSI Scholarship-nya langsung. Oke, the last slide mungkin. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah merhatikan secara singkat dan detail ini penjelasannya. Mungkin aku kembalikan lagi kepada Kak Desi sebagai moderator. Thank you. Wah, terima kasih Kak Dinda atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini ya. Maaf teman-teman sebelumnya, tadi saya lupa nih teman-teman buat kenalin Kak Dinda lebih jauh lagi. Jadi sebelum saya pergi, persilahkan ke Brawijaya. Adapun pengalaman organisasi, Kak Dinda yang pertama itu organisasi Center of Islamic Economic Studies kemudian organisasi Pusat Tahfiz Quran MRP sebagai staff of tasfid pertama, kemudian organisasi seni religi sebagai staff of Musabaqah Fahmil Quran, dan organisasi Transformir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai staff of supervisioner. Kemudian adapun skill dan prestasi dan pengalaman yang pernah diraih oleh Kak Dinda ini sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya ada pada tahun 2022, Kak Dinda pernah meraih Master of Ceremony on ngobrol pelajar inspiratif by BSI Maslahat. Kemudian pada tahun 2021, Kak Dinda sebagai Speaker of Bincang Bintang BSI Scholarship. Dan pada tahun 2021 juga Kak Dinda sebagai Award BSI Scholarship. Nah, adapun soft skill yang dikuasai oleh Kak Dinda sendiri yaitu Kak Dinda menguasai public speaking, ability to operate microsoft Office, dan critical thinking serta editing. Nah, itulah teman-teman perkenalan singkat kepada Kak Dinda. Nah, selanjutnya saya beralih ke narasumber kita kedua, yaitu Kak Hasbi. Nah, Kak Hasbi sendiri ini berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Adapun skill yang dikuasai oleh Kak Hasbi yaitu Kak Hasbi menguasai Canva design, yaitu foto dan video, kemudian Office, Word, dan Excel, kemudian problem solving, dan riset dan penelitian. Nah, kalau pengalaman Kak Hasbi sendiri juga banyak banget ya teman-teman. Yang pertama itu Kak Hasbi sebagai Ketua HMPS Tadris Matematika YN Kudus 2023, Kak Hasbi sebagai Award BSI Scholarship Inspirasi Batch 2 2022, dan Kak Hasbi sebagai volunteer pelajar mendunia 5. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Hasbi untuk memaparkan materi dengan waktu sekitar 30 menit. Oke, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar?
Iya, Kak, terdengar jelas. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas tawarannya untuk menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Expo Beasiswa yang diselenggarakan oleh Muda Bermakna. Saya juga berterima kasih kepada Kak Dinda Rahma selaku angkatan pertama sekaligus sebagai kakak tingkat di BSI Scholarship. Saya minta tolong untuk share screen, apakah bisa? Oke, sebenarnya jujur ya, ini pertama kali saya diundang sebagai pembicara, terutama dalam menyampaikan materi yaitu terkait dengan beasiswa yang diselenggarakan oleh BSI Scholarship atau BSI Maslahat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dinda tadi, bahwa BSI Scholarship ini merupakan salah satu program dari BSI Maslahat sebagai bentuk salah satu bantuan kepada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, BSI Maslahat sendiri merupakan salah satu lembaga dalam BSI yang menghimpun berbagai pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, salah satunya yaitu dalam pengelolaan BSI Maslahat ini dihimpun ke BSI Scholarship sehingga menjadi salah satu bentuk beasiswa untuk membantu mahasiswa sarjana pendidikan S1 yang ditujukan untuk membantu keberlanjutan kuliah mahasiswa yang berada pada kategori prasejahtera. BSI Scholarship Inspirasi menggunakan dana zakat dari BSI Impact Program, yaitu dapat membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter amanah dan bisa menjadi teladan serta mampu berkontribusi dalam membangun keumatan khususnya di bidang industri ekonomi syariah. Nah, jadi di dalam BSI Scholarship ini, terutama kalau saya kan tadi BSI Scholarship Inspirasi, yaitu angkatan kedua. Kalau Kak Dida tadi itu BSI Scholarship Prestasi angkatan pertama. Jadi di dalam BSI Scholarship ini kita tidak hanya diberikan suatu bantuan dalam berkuliah, tetapi juga kita diberikan bantuan melalui berbagai program-program yang tentunya dapat meningkatkan kualitas kita, terutama dalam berpikir ataupun dalam menjalani kehidupan dengan tetap berdasarkan kepada syariah, seperti meningkatkan kualitas pendidikan atau mampu menjadi influencer ekonomi dan keuangan syariah. Next, Kak. Output dari program BSI Scholarship Inspirasi ini seperti yang saya sebutkan tadi, membantu keberlanjutan pendidikan mahasiswa, serta mampu menjadi ambasador ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu juga BSI Scholarship Inspirasi ini membantu memberikan uang kuliah tunggal, yaitu selama 2 tahun. Terus juga selain itu ada pelatihan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Terus nanti juga ada social project dari komunitas penerima beasiswa, terus pembinaan kepemimpinan diri dan pembangunan karakter, serta pelatihan-pelatihan lainnya yang pastinya berkaitan dengan ekonomi syariah maupun berkaitan erat dengan keagamaan Islam. Next, Kak. Untuk persyaratannya, kalau saya dulu hampir sama seperti yang ada di layar, yaitu IPK minimal 3,0 dan memasuki tahun kedua masa studi atau semester 3. Terus juga
di dalam BSI Scholarship ini bukan semua universitas bisa bergabung menjadi awardee BSI Scholarship ataupun mendaftarkan diri dalam beasiswa BSI Scholarship ini, tetapi hanya dari beberapa kampus yang telah ditentukan dan menjadi mitra dari BSI. Untuk angkatan pertama, itu ada sekitar 31 kampus mitra, yaitu pada tahun 2021 sampai 2023. Dengan total penerimanya ada sekitar 399 mahasiswa S1. Dan pada tahun 2021 kemarin juga meningkat menjadi 789 mahasiswa penerima BSI Scholarship Inspirasi dari 56 kampus mitra. Untuk kampus mitranya nanti bisa dicek di Google karena sudah banyak sekali info-info mengenai BSI Scholarship ini yang tersebar baik di media sosial maupun di internet. Selanjutnya juga penerima beasiswa BSI Scholarship ini tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga lainnya. Artinya kalau sudah mendapatkan beasiswa dari lembaga lain, tidak diperkenankan untuk mendaftarkan diri dalam BSI Scholarship. Yang selanjutnya yaitu termasuk dalam kategori yang kurang mampu. Untuk hal ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh desa. Next, Kak. Nah, ini tadi fasilitasnya untuk BSI Scholarship Inspirasi, bantuan UKT selama 4 semester dengan nilai 3 juta per semester. Artinya kalau saya sendiri itu dimulai dari semester 3 kemarin, sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai tahun 2023. Tahun 2023 kemarin sampai dengan semester 7, yaitu pada tahun berarti pada 2024 nanti, akhir tahun. Selain itu juga diberikan fasilitas di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam BSI Scholarship ini terdapat banyak sekali program yang diadakan untuk membantu awardee BSI Scholarship Inspirasi ini dalam membentuk suatu kepemimpinan diri dan membangun suatu karakter. Pastinya hal ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai awardee BSI Scholarship untuk kehidupan selanjutnya maupun untuk perkuliahan. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai suatu pengalaman atau wawasan tambahan untuk terjun ke dunia masyarakat. Yang selanjutnya ada pelatihan keuangan ekonomi syariah. Jadi selain tadi ada pelatihan dalam pembentukan kepemimpinan diri ataupun pembangunan karakter, di dalam BSI Scholarship juga kita dilatih dalam sesuatu yang tentunya berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang selanjutnya yaitu ada social project. Selain pelatihan tadi, juga ada bentuk social project di mana awardee BSI Scholarship ini dikerahkan untuk terjun ke masyarakat dalam suatu proyek sosial, yaitu mungkin membantu masyarakat. Mungkin karena saya baru angkatan pertama dan belum terlalu paham mengenai social project ini, kalau dari saya sendiri baru 1 kali social project, yaitu pada bulan Ramadan kemarin, yaitu sebagai bentuk tugas untuk kami para awardee BSI Scholarship Inspirasi dalam terjun ke masyarakat. Kalau yang dari awardee kemarin yang saya tahu itu ada yang belajar atau mengajar di TPQ, terus ada juga yang buka bersama dengan
anak-anak yatim ataupun anak-anak piatu, terus juga berbagi takjil ke jalan ataupun ke masjid dan lain sebagainya. Next, Kak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya termasuk dari angkatan yang pertama dan belum banyak pengalaman. Kalau Kak Dinda tadi kan dari angkatan pertama dan sepertinya juga pengalamannya sudah banyak sekali yang didapatkan dari menjadi awardee BSI Scholarship, terutama BSI Scholarship prestasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, wah menarik sekali ya materi yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dinda dan Kak Hasmi telah berbagi ilmu untuk kita semua. Baik, untuk para peserta, sampai di sini mungkin muncul rasa keingintahuan dan penasaran dari adik-adik semua. Atau mungkin sedari awal pemaparan sudah ada nih yang mempersiapkan pertanyaannya. Jadi saya persilahkan kepada adik-adik semua yang mau bertanya. Yang terkendala jaringan mungkin pertanyaannya bisa diketik di kolom chat. Ya, saya persilahkan adik-adik. Ya, kepada Raihan Faza saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sama pertanyaan beasiswa BSI Inspirasi. Jadi itu kalau bukan kategori kurang mampu, tidak diperbolehkan mendaftar ya, Kak? Yang pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, langsung saja saya alihkan kepada pemateri pertama, Kak Dinda, untuk dijawab. Mungkin izin moderator karena tadi yang tanya inspirasi, mungkin Hasbi mau menjawab dulu. Oh iya boleh. Kalau tadi itu kan termasuk persyaratan yaitu surat keterangan tidak mampu atau kategori tidak mampu yang dikeluarkan oleh balai desa. Nah, mungkin ini memang benar berlaku atau diperuntukkan bagi teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswi yang sekiranya kurang maksimal ataupun membutuhkan bantuan, terutama dalam perkuliahan kita selama semester 3 dan nanti kita mendapatkannya juga selama 2 tahun. Jadi kalau menurut saya pribadi, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kak Dinda, untuk kategori inspirasi ini kan dikeluarkan oleh balai desa yang surat keterangan tidak mampu nanti. Nah, nanti mungkin itu bisa dibicarakan dengan keluarga ataupun orang tua yang sekiranya belum mampu. Kalau saya pribadi kan pada saat pengumuman perkuliahan pertama itu mendapatkan grade UKT yang tertinggi. Nah, mungkin dari hasil tersebut bisa saya ajukan kepada balai desa itu untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu tadi. Karena yang saya dapatkan itu kategorinya grade UKT yang tertinggi. Grade UKT-nya itu 5 kalau nggak salah. Nah, jadi itu mungkin bisa saya ajukan ke balai desa karena tadi juga berdasarkan data yang saya dapatkan itu penerima beasiswa BSI Scholarship Inspirasi ini
pekerjaan orang tua ataupun ayahnya itu sebagian besar di bawah 2 juta rupiah. Jadi hampir 50% lebih itu penerima BSI Scholarship itu berada pada kategori penghasilan orang tua itu di bawah 2 juta rupiah. Jadi mungkin kalau sekiranya teman-teman dari keluarga teman-teman ataupun dari yang ingin mendaftar sebagai BSI Scholarship, terutama tadi berkaitan erat dengan surat keterangan tidak mampu, mungkin bisa terlebih dahulu disesuaikan dengan kemampuan keluarganya. Kalau memang grade UKT-nya tadi tertinggi dan termasuk tinggi, mungkin bisa diajukan untuk SKTM tadi. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Hasbi. Mungkin dari Kak Dinda sendiri ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Oke, thank you moderator. Jadi ya emang karena kekurangannya mungkin kalau BSI itu yang nggak pakai SKTM itu cuman beasiswa yang prestasi, sedangkan anak-anak prestasi ini cuman dibatasi hanya beberapa univ saja gitu kan, nggak sebanyak yang inspirasi. Makanya yang inspirasi itu wajib menyerahkan SKTM gitu. Itu memang udah ketentuan berkasnya dari BSI itu seperti itu. Tapi mungkin tuh tadi ada trik dari Kasbi ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin belum punya SKTM gitu kan, bisa dipersiapkan gitu. Dan itu juga ada tips kalau misalnya sebenarnya misal keluarganya cukup gitu ya, cukup cukup intinya masih tercukupi gitu semua kebutuhannya. Tapi ternyata pas dapat UKT paling tinggi gitu, kayaknya butuh bantuan lagi gitu. Nah itu bisa jadi landasan buat SKTM itu tadi gitu. Jadi ya karena ini sebagai syarat berkas gitu ya, kalau diinspirasi, jadi ya mungkin emang kayak gitu. Mungkin ini tahun pertama kedua gitu. Bisa jadi kita kurang tahu tahun ketiga seperti apa. Bisa jadi beda beda ketentuan lagi gitu. Makanya mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya BSI Scholarship ya teman-teman. Jadi biar update gitu terkait informasi-informasi terbaru dari BSI Scholarship. Gitu teman-teman. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya, penjelasan yang sangat jelas. Bagaimana saudara penanya, apakah sudah terjawab? Kak Raihan, apakah pertanyaannya sudah terjawab dan sudah dimengerti? Oke, mungkin Kak Raihan lagi ada kesibukan atau jaringannya yang kurang baik. Selanjutnya kita beralih kepada penanya kedua, Prabu Siti. Saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Izin bertanya, untuk beasiswa prestasi ataupun inspirasi, apakah ada buat khusus penghafal Quran ataupun jalur santri, dan itu minimalnya berapa juz, dan nanti gimana tesnya? Itu aja, sekian, terima kasih. Wah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan ke Hasbi terlebih dahulu. Kalau mungkin dari saya, karena saya kan termasuk dalam angkatan pertama di kampus saya, dan memang kalau di syarat dan ketentuan ataupun pendaftaran dokumen-dokumen yang diperlukan itu
dari BSI Scholarship belum ada terkait dengan untuk menghafal Al-Quran dari inspirasi ya. Karena seperti tadi, kalau dari yang inspirasi itu, yang sudah beberapa saya sebutkan itu menyertakan dokumen tadi seperti SKTM, terus ada juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ekonomi syariah, dan juga esai beasiswa. Nah, kalau yang saya tahu, sampai tahun saya maksudnya, dibuka pendaftaran dari BSI Scholarship ini, belum dapat info terkait dengan untuk BSI Scholarship untuk kategori penghafal Al-Quran. Mungkin bisa ditambahkan Kak Dinda. Oke, thank you Hasbi. Jadi kalau terkait penghafal Al-Quran, emang belum ada jalur khususnya. Kayak misalnya nih, ini kan ada prestasi, ada inspirasi. Nah, nanti mungkin tahun-tahun berikutnya ada muncul lagi buat kategori yang penghafal Quran, bisa jadi. Berdoa saja teman-teman, semoga saja ya. Tapi karena di prestasi itu kan ada ini ya, sertifikat non-akademik, akademik itu juga menjawab pertanyaan dari Zahratun Nisa ya, tadi tanya persyaratan sertifikat akademik itu harus apakah sertifikat juara atau boleh sertifikat penghargaan aja. Dan FYI aja teman-teman, waktu itu kan masih aku tuh masih awal-awal kuliah juga kan, jadi lombanya itu belum sebanyak yang mungkin sekarang udah kemarin-kemarin tuh udah sering lomba gitu. Tapi pas waktu masih semester 3, itu ibaratnya kan masih baru tahun pertama, melewati tahun pertama perkuliahan gitu ya teman-teman. Jadi nggak banyak, sertifikat juara aku tuh nggak banyak banget. Akhirnya aku ngelampirin ini teman-teman, sertifikat hafalan waktu SMA. Kita kan ada ijazah. Mungkin teman-teman udah ada yang punya ini ya, udah sertifikat hafalannya berapa juz, kemudian entah itu mumtaz atau kayak gimana, itu kan ada rinciannya gitu ya. Biasanya sekolah-sekolah tertentu atau pondok pesantren tertentu itu udah ngeluarin sertifikat atau ijazahnya gitu. Nah, jadi sertifikat itu kebetulan aku taruh juga di bagian sertifikat di berkas-berkasnya itu, dan kemudian waktu sesi wawancara itu ditanya sama yang mau wawancarai waktu itu Coach Aji, pendirinya CEO-nya ini Rumah Kepemimpinan. Nah itu ini teman-teman mungkin jadi poin plus ya. Tapi nggak sampai yang kayak bener-bener, karena mungkin ini bukan beasiswa khusus tahfiz, tapi ya jadi poin plus gitu mungkin ya teman-teman. Karena waktu itu aku bener-bener ditanya secara detail mulai kapan hafalnya, hafalnya udah berapa, yang mungkin berapa, terus sekarang masih lanjut nggak proses buat hatamnya itu nanti. Kayak gimana gitu. Itu tuh benar-benar ditanya life plan aku ke depannya terkait itu tuh gimana gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi poin plus, tapi belum ada kategori yang khusus penghafal Quran gitu. Itu mungkin sepeda pengetahuan aku kayak gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih atas jawabannya Kak yang sangat jelas. Saya kembalikan lagi kepada saudara penanya, apakah sudah terjawab dan sudah dimengerti? Alhamdulillah sudah terjawab Kak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak. Nah, ada juga nih pertanyaan Kak di kolom chat. Bagaimana sih tips dan triknya Kak agar kita bisa lolos di beasiswa ini? Ya, saya persilahkan kepada Kak Dinda terlebih dahulu untuk menyampaikan tips dan triknya. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau tips and trick mungkin belajar dari pengalaman ya. Experience is the best teacher kayak gitu ya, kayak quotes pada zaman dulu. Ya sekarang juga sih. Jadi FYI aja teman-teman, sebenarnya BSI ini jadi beasiswa ke-9 yang aku daftar. Sebenarnya dari 9 beasiswa itu ada 2 beasiswa lagi yang aku keterima, tapi sayangnya belum jodoh gitu, jadi belum bisa ngelanjutin di sananya. Gitu. Dan emang itu belajar dari perjalanan gitu. Bahkan teman aku yang mau wapres pun itu baru lolos di BSI ini gitu kan, karena memang mungkin berkahnya ya, karena kita sama-sama pejuang ekonomi Islam, kayaknya itu Allah tahu gitu, kayaknya ini nih kamu lebih cocoknya ini buat perkembangan ekonomi Islam nih relate sama BSI gitu.
Mungkin kayak gitu. Kalau tips and triknya, pertama, waktu berkas, kalian benar-benar harus ngecek semuanya. Jangan sampai ketinggalan satupun. Entah itu cuman data diri atau cuman sesepele kayak nih yang diminta fotonya 3x4, foto yang kalian kirim 4x6, itu kayak sebenarnya hal kecil, tapi kalau bisa itu benar-benar diteliti gitu, semuanya sesuai ketentuan. Itu kalau di tahap berkas ya. Terus kayak esai, itu benar-benar waktu itu tuh aku bikin esainya benar-benar minta koreksi cutting-cutting gitu. Yang ini apa namanya? Dikoreksi sampai bener-bener aku revisi berkali-kali. Oh, ini masih kurang, masih citasinya kayak gimana dan lain-lain. Dan perlu teman-teman ketahui, esainya BSI itu bener-bener ditulis tangan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih tulisannya jelek itu, mungkin aku makanya waktu itu challenging banget karena nulis tangan. Karena kan kalau nggak rapi, jelek gitu kan dibacanya. Itu jadi harus belajar yang bener-bener nulisnya rapi gitu kan. Terus waktu wawancara pertama itu kan waktu itu aku online ya. Jadi meskipun online itu tetap siapin device-nya, siapin sinyalnya. Kalau bisa misalnya sinyalnya di rumah jelek nih, ya udah pergi entah ke warnet atau ke kafe atau ke rumah temen yang sinyalnya bagus gitu. Itu benar-benar disiapin. Terus kalau misalnya mau pakai virtual background kayak gini, kan ada laptop yang nggak bisa ini ya, laptopnya harus pakai apa namanya green screen. Nah, itu disiapin nih, siapin green screen-nya biar bisa pakai virtual background. Terus audionya, semuanya dicek gitu. Biar biar apa? Kalau misalnya kita diwawancara, itu semuanya itu clear gitu. Jadi nggak ada masalah yang lain-lain. Bisa jadi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu atau dan lain-lain, itu kita tuh udah siap nih ini kuotanya, ini dan lain-lain. Terus kayak udah siap konfirmasi ini itu, siap cadangan-cadangannya gitu. Kalau misalnya enggak, bisa jadi didiskualifikasi juga gitu kan. Itu sebenarnya ya itu bagian dari ikhtiar kita gitu. Terus kayak di tes IQ, kalau bisa tes IQ itu kalian bener-bener sama kepribadian ya, bener-bener lagi jernih dan lagi senggang gitu. Jangan dikerjakan kayak asal-asalan terburu-buru. Karena kan mikir ya, tes IQ itu kayak ngerjain matematikanya, ngerjain ini itu kan perlu ini effort yang lebih gitu. Terus buat sekarang yang menuju ke semester 3, siapin dari sekarang gitu berkas-berkasnya. Mulai dari isai, latihan TOEFL nih. Jangan kayak aku yang udah deket-deket BSI baru baru apa namanya ngebut buat belajar TOEFL. Iya kalau ya alhamdulillahnya mungkin waktu itu Allah ngasih aku melampaui tes ini ya, apa namanya, minimal skornya gitu. Kalau misalnya enggak gitu, mendingan kan ikhtiar dari sekarang gitu. Latihan TOEFL, bikin esai, kayak struktur-strukturnya kayak gimana, terus banyakin, apa namanya, sertifikat-sertifikat, akademik, non akademik gitu. Pokoknya intinya asah soft skill, terus kalian yang penting udah tahu life plan 5 tahun ke depan tuh kayak gimana gitu. Jadi, orang-orang BSI itu pasti bakal ini ya, kalau misalnya kalian, "Oh, nih anak udah jelas nih, mau 5 tahun ke depan mau jadi apa." Meskipun kita itu jadi kayak misal nih kita pengennya jadi, ini ya penulis. Oh, dari sekarang ternyata kita udah mulai nulis di blog atau nulis di mana dan lain sebagainya. Oh, ternyata dia serius nih buat ngecapai tujuannya kayak gimana. Kadang ada kan yang nggak punya tujuan, nggak punya kayak, besok mau ngapain, kayak yang ngikut arus aja gitu. Mungkin ya kalau arus lingkungannya baik gitu, nggak apa-apa. Kalau jelek kan jadinya susah gitu kan. Sama kalau misalnya eh itu tadi waktu wawancara, siapin semuanya itu, misal nih kalian yang cewek ya, make up tipis tuh juga nggak apa-apa menurut menurut aku ya, karena sebagai sebagai cara ngeliatin kita bukan hanya make up aja. Misal nih kita bagian jilbabnya udah rapi, terus lighting-nya udah oke dan lain sebagainya, itu menurut aku jadi penilaian, "Oh, ini anak udah well prepare banget," gitu. Kayak, niat banget nih. Beda kan sama orang yang tiba-tiba diwawancarain cuma di HP terus kayak gini-gini, kayak gitu. Nah, itu, menurut aku hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh itu perlu disiapkan karena pihak
yang menghilangkan beasiswa itu kayak, oh nih anak nih serius nih, oh nih anak bisa berkontribusi untuk negeri gitu. Itu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Kak Dinda. Mungkin dari Kak Hasbi sendiri ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan. Kalau mungkin dari saya hampir sama dengan Kak Dinda ya, tapi kalau sebenarnya saya sampai sekarang itu bingung dan tidak menyangka kalau diterima sebagai salah satu awardee BSI Scholarship Inspirasi ini. Karena apa? Pertama, untuk persyaratannya dari BSI Scholarship Inspirasi ini tetap ada untuk sertifikat penghargaan ataupun sertifikat prestasi yang diraih. Dan kebetulan saya waktu itu bulan Desembernya habis pulang dari Aceh sebagai salah satu finalis dalam ajang perlombaan OASE PTKI yang pertama. Dan bulan Januari atau Februarinya itu sudah dibuka pendaftaran tersebut. Jadi berpapasan kebetulan saya sudah mendapatkan apa sertifikat itu dan alhamdulillahnya ada pembukaan pendaftaran dari BSI Scholarship ini. Dan sebenarnya kalau dari saya itu juga persiapannya itu mepet banget dan kebetulan waktu itu juga beasiswa pertama yang saya daftar dan saya juga ya gimana ya masih tidak menyangka karena sebelumnya kalau memang dari persyaratan-persyaratan kalau dari saya sendiri itu seperti esai itu harus gimana ya harus dari hasil pemikiran sendiri. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Kak Dinda tadi, kalau ada apa-apa yang mungkin berkaitan dengan esai tersebut itu bisa menjawab. Jadi kalau misalnya kan kalau yang saya tahu banyak sekali di luar sana ada yang misalnya nitip buat tugas atau nitip buat gini. Nah, itu kalau dari saya itu semuanya serba saya lakukan sendiri. Artinya mulai dari pertama alur pendaftaran, terus juga persiapan-persiapan dokumen, itu saya juga beli desa sendiri. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan, selain ada berkas dokumen, dalam persyaratan juga pendaftarannya itu registrasi. Dulu itu ada pertanyaan-pertanyaan, disediakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan ekonomi syariah ataupun berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia pada waktu itu. Jadinya saya mohon maaf agak sedikit jadi kalau dari saya pribadi sih tips dan triksnya mungkin dari saya bisa semuanya itu serba dilakukan sendiri dan pastinya dengan bantuan doa dan ikhtiar dari kedua orang tua serta dari usaha sendiri. Terus juga karena BSI Scholarship juga pertama kali ada di kampus saya, itu juga suatu hal yang menjadi salah satu kesulitan saya karena pada waktu itu juga kalau tanya-tanya tentang ini itu sangat sulit terutama berkaitan dengan BSI Scholarship tersebut. Jadi pada waktu itu saya cari infonya itu dari beasiswa lain, terutama pada tahap wawancara, terus juga tahap psikotes itu juga saya informasi dari internet ataupun informasi dari teman-teman saya yang pernah mendaftarkan diri ataupun pernah ikut seleksi dalam beasiswa. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Dinda dan Kak Hasbi atas tips dan triknya agar bisa lolos beasiswa. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya kembalikan kepada penanya, bagaimana apakah sudah dimengerti? Oke, mungkin saudari penanya lagi ada kendala.
Jadi ada nih pertanyaan buat Kak Dinda. Gimana ceritanya Kak Dinda yang 9 kali daftar beasiswa itu, Kak? Saya persilahkan Kak Dinda. Oke. Ini nggak ada namanya pejuang beasiswa. Semangat. Jadi 9 kali. Itu sebenarnya menurut aku sebagian kecil lah. Karena beasiswa itu kan banyak. Dan karena gini, target aku itu di perkuliahan, itu kalau bisa udah lepas dari biaya ortu gitu. Dari biaya orang tua. Meskipun nggak sepenuhnya nih. Minimal UKT-nya udah tercover sendiri. Uang saku meskipun masih dikit-dikit dibantu orang tua, tapi 80% ibaratnya itu udah uang kalian sendiri gitu. Nah, berarti caranya yang pertama nih, kalau misalnya kerja sebenarnya kan agak susah gitu kan buat buat misalnya kita kuliah sambil kerja, mungkin banyak orang yang kayak gitu. Itu bisa jadi sampingan, tapi yang sejalan nih sama kita sebagai mahasiswa gitu kan. Iya, itu tadi cari beasiswa gitu. Karena kan kita kuliah nih, tinggal kayak setorin IPK, terus habis itu kita belajar belajar yang bener-bener itu kan kayak ibaratnya kita sekali mendayung 2, 3, 4 pulau terlampaui mungkin ya. Karena kan kalau kita ikut beasiswa, kita dapat mentoring. Itu investasi keilmuan diri kita. Terus habis itu itu tadi tujuan utama aku karena udah pengen ini ya, apa namanya, lepas dari biaya orang tua. Terus, habis itu ini, apa namanya, kalau misalnya kita kayak IPK kadang aku kan, belajar dari lomba-lomba juga gitu. Jadi waktu di kelas itu kadang, mmm, oh ini ternyata materi yang udah pernah aku pelajarin waktu nyiapin olimpiade. Oh ini yang waktu esai, oh ini waktu ini gitu. Sebenarnya caranya juga lomba itu bisa jadi, kalau misalnya lombanya bergengsi banget ya, itu kan bisa sampai berjuta-juta gitu kan. Nah itu bisa jadi cara juga. Cuman kan kalau beasiswa ini kan udah pasti gitu kan ya, udah pasti kayak tiap bulan dapat, oh ini sebenarnya motivasi utama aku tuh itu gitu. Jadi kayak bener-bener, wah aku mau nggak mau harus harus tetap cari nih, tetap cari gitu sampai 9 beasiswa itu tadi pun, karena sebagai anak rantau, sebenarnya 2 beasiswa yang lain itu beasiswa tempat tinggal. Jadi karena waktu itu aku nggak ambil karena terlalu jauh gitu dari kampus gitu. Sebenarnya juga, banyak gitu beasiswa tempat tinggal, sebenarnya kalau kita udah mau usaha semaksimal mungkin, ikhtiar, tawakal ya, sebenarnya itu semuanya itu insya Allah bakal dimudahkan gitu kan sama Allah. Mulai dari UKT bisa, uang saku bisa, terus tempat tinggal juga bisa gitu kan. Sebenarnya tinggal kitanya mau atau enggak. Dan ini aku masih 9 gitu, teman-teman aku mungkin ada yang 10, 11 dan lain sebagainya, itu nggak nyerah gitu, nggak nyerah sampai itu aja gitu. Jadi kita tuh dari beasiswa 1, kedua, ketiga itu tuh jadi tahu gitu, oh kayaknya berkasnya harus gini nih, oh kayaknya esai nih strukturnya nih harus kayak gini. Terus kayak jadi jadi tahu gitu terkait, eee, biasanya kan hampir sama ya 11, 12 lah ya antara beasiswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita itu kayak makin terlatih gitu, gitu. Jadi intinya jangan menyerah. Oke, terima kasih Kak Dinda atas penjelasannya. Bagaimana nih buat si penanya tadi? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya, selanjutnya Kak, mungkin ada pertanyaan dari Hiram Amelin. Berarti kalau kita daftar beasiswa ada tes TOEFL sama essay-nya Kak. Silahkan Kak Hasbi, saya persilahkan. Kalau dari saya sendiri dulu kan ikutnya yang BSI Scholarship Inspirasi itu belum ada tes TOEFL-nya, tapi untuk esainya itu esai khusus beasiswa.
Jadi bukan tes untuk esai, tapi kita membuat esai beasiswa itu mungkin terkait dengan gambaran diri, kemampuan yang dimiliki pribadi, terus juga kelebihan yang kita punya tentunya harus disesuaikan dengan kenyataannya. Dan kalau dari saya sendiri itu tidak mungkin mencantumkan kekurangan diri dalam esai, tetapi disertai dengan suatu kesadaran dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Jadi dalam BS ini, kalau saya dulu inspirasi itu tidak ada tes TOEFL, tapi membuat esai beasiswa. Mungkin dari Kak Dinda. Oke, iya bener kata Hasbi. Jadi yang pakai tes TOEFL itu buat yang prestasi aja. Jadi bukan BSI yang menyelenggarakan, tapi kita udah tes duluan, terus kita serahin bukti TOEFL-nya. Terus habis itu kalau misalnya paling enggak ini pokoknya minimal nilainya 450. Oh ya, FYI aja teman-teman, bukan tes TOEFL ya, tapi TOEFL English, bukan Arabic ya. Jadi ini buat tes ini bahasa Inggris aja, jadi nggak diminta tes TOEFL juga, karena itu tulisannya di pertanyaannya tes TOEFL. Jadi kalau TOEFL enggak, cuman TOEFL-nya aja yang bahasa Inggris aja, bukan yang Arab itu. Terus kalau esainya itu tadi, iya bener banget kata Hasbi. Jadi kita memperlihatkan value diri kita, tapi kita juga ngakuin, karena orang nggak mungkin lebih semua ya, pasti ada kekurangannya. Tapi kita udah tahu nih sebenarnya kekurangannya, misal kita kurang pede buat public speaking. Oh, tapi kita di sisi lain udah punya strategi nih buat ngatasin hal itu, misal ikut kursus biar ngelatih public speaking dan lain sebagainya gitu. Jadi kekurangan itu bukan jadi kayak ya udah itu emang kekurangan aku, tapi kita jadiin kekurangan itu tuh kayak ini apa namanya, suatu hal yang jadi motivasi gitu. Terus kalau dalam esai itu sebenarnya ada strukturnya gitu. Jadi kalian kayak ngangkat suatu permasalahan, kayak misalnya aku nih di esai aku itu tuh tentang permasalahan-permasalahan ekonomi kayak gimana. Terus abis itu kita hadir sebagai seorang mahasiswa yang berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah itu tadi gitu. Kita ngangkat suatu masalah, ibaratnya esai, artikel dan lain-lain itu kan berawal dari latar belakang ya. Jadi latar belakang itu, oh ini nih karena ada fenomena ini, ada masalah ini gitu. Terus kita hadir sebagai mahasiswa, kalau aku ya karena background-nya mungkin kalau Hasbi misal di matematika, dia berkontribusi dengan matematika, pakai rumus matematika yang sesuai syariah misal nih, apa namanya, inovasinya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus kalau aku mungkin hadirnya sebagai misalnya aku punya cara buat peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia kayak gimana, harus kayak gimana-gimana, inspirasinya kayak apa gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi kayak pihak biasa tuh menilai, oh aku kayaknya butuh anak ini nih. Gitu. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Dinda dan Kak Hasbi atas penjelasannya. Nah, saya kembali kepada saudara penanya. Oke, terima kasih sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, bagaimana sih pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana sih cara untuk lolos esai? Mungkin ada tips dan trik dari Kakak. Saya alihkan ke Kak Hasbi terlebih dahulu. Saya persilahkan. Mungkin bisa diulang, kan tidak terdengar. Oh iya Kak, pertanyaan dari peserta, bagaimana sih cara untuk lolos esai? Mungkin ada tips dan triknya Kak dari Kak Hasbi sendiri. Saya persilahkan. Kalau mungkin ini dari saya sendiri ya. Dulu itu saya cari-carinya terkait dengan bagaimana esai beasiswa itu dari internet. Sebenarnya saya juga masih
belum memahami bagaimana esai beasiswa tersebut. Mungkin nanti bisa lengkapnya bisa disampaikan oleh Kak Dida. Tapi kalau yang saya tulis tadi seperti yang saya sebutkan, perkenalan diri, terus ada kemampuan yang saya miliki, terus juga mengangkat kelebihan diri tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, dan pastinya juga mencantumkan suatu judul yang menarik, di mana judul tersebut juga disesuaikan dengan apa yang ada diri kita. Mungkin disesuaikan dengan bagaimana kekurangan yang ada diri kita maupun bagaimana kelebihan yang ada di dalam diri kita. Jadi dulu waktu saya membuat esai dalam registrasi BSI Scholarship ini itu berisi dari mulai data diri, terus bagaimana apa yang ada diri saya secara sebenar-benarnya, dan kelebihan, kekurangan, dan cara mengatasi kekurangan tersebut. Oke, terima kasih Kak Hasbi. Tips dan triknya, kalau dari Kak Dinda sendiri nih, apa tips dan triknya agar esainya itu dapat diterima? Oke, mungkin ini real sama yang sebelumnya tadi aku mention ya, terkait esai. Itu tadi pokoknya kita punya suatu permasalahan yang itu emang permasalahannya itu emang lagi kayak marak banget nih. Ini lagi masalah banget, misal kayak lagi COVID gitu kan. Ternyata kita punya solusi gitu yang sesuai bidang kita gitu. Terus kita kayak bener-bener dibutuhin nih sebenarnya solusi yang kayak gini. Itu tuh bener-bener kayak insya Allah ya bakalan kayak pihak beasiswa, "Oh ini bagus nih kayaknya, kita butuh anak ini nih kayaknya." Sampai bener-bener kayak gitu. Jadi kita harus ngeyakinin, kalau kita nih sebenarnya bisa berkontribusi buat negeri gitu. Itu sih yang paling utama gitu. Di lain itu yang penting kayak ejaannya, terus kayak sesepele kayak kata-kata yang terlalu ini ya, terlalu melebih-lebihkan dan lain sebagainya, itu mungkin harus banyak koreksi gitu. Karena jujur aku belajar bikin esai beasiswa itu kan berkali-kali dengan berbagai beasiswa tadi, itu, awal bikin esai bener-bener ngerombak lagi, habis itu aku ubah lagi, dan jadi kayak bukan kalau di internet mungkin boleh kita sebagai ini ya, apa namanya, kayak lihat-lihat gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau mau lebih dekat lagi enaknya nih, kayak ke Audrinya langsung, kayak misal beasiswa unggulan, pun selain BSI ya, itu ya kalau misalnya kalian pengen, kalian sebenarnya kalau boleh sama Audrinya, misal mau lihat gitu, atau mungkin mau, apa namanya, sharing gitu, atau mau minta koreksi ke Audionya gitu, itu bakal lebih lebih tahu secara langsung gitu ya. Jadi aku belajar ternyata bikin esai itu kata-katanya nggak kayak namaku, namaku Dinda, usiaku, itu kayak nggak sekedar itu, tapi dikemas, perkenalan diri kita itu dikemas dengan bahasa yang indah gitu. Oh ternyata ada yang kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak Dinda dan Kak Hasbi atas tips dan triknya agar bisa lolos esai. Semoga yang disampaikan bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, karena tidak ada respon, mungkin karena ya, sama-sama. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman yang masih mau bertanya atau masih ada pertanyaan yang di benaknya mungkin belum terjawab. Saya persilahkan. Mumpun di sini kita kedatangan narasumber hebat dari berbagai latar belakang pendidikan dan instansi. Insya Allah mari kita tuntaskan semua di sini mengenai informasi beasiswa sebagai jembatan atau pondasi kita dalam menempuh pemberataan pendidikan. Karena informasi yang disampaikan oleh narasumber kita tidak akan pernah kalian dapatkan dari orang tua, teman, bahkan dosen atau guru kalian. Jadi gunakan kesempatan emas ini untuk bertanya.
Ayo teman-teman, silahkan bertanya. Oke, mungkin penjelasannya dari kedua narasumber kita sudah sangat jelas dari awal hingga akhir. Untuk para peserta yang telah mengikuti acara bincang-bincang kita hari ini, bagaimana sih feedback yang didapatkan setelah mengikuti acara ini? Mungkin satu atau dua orang bisa menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Silahkan teman-teman untuk raise hand. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang malu-malu, maka saya tunjuk saja ya kepada kepada pejuang beasiswa nih. Sepertinya dari tadi sudah semangat menggebu-gebu. Bagaimana sih feedbacknya setelah mengikuti kegiatan bincang-bincang kita malam hari ini? Saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan untuk pemateri untuk closing statement. Kepada Kak Hasbi, saya persilahkan terlebih dahulu. Kalau mungkin ini dari saya ya, sebagai bentuk closing statement, pastinya tetap bersemangat apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, pastinya ada hikmah ataupun ada manfaat yang bisa diambil. Mungkin dengan usaha, dengan doa, dan dengan kerja keras kita semaksimal mungkin dalam mencapai suatu tujuan, pastinya akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga insya Allah dengan kekuatan doa dari keluarga, dari orang tua, dan dari orang yang ada di sekitar kita, pastinya akan memberikan efek yang besar bagi kita semua. Dan setelah kita mendapatkan satu tujuan tersebut, jangan melupakan perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan. Siapa saja yang telah membantu kita dalam mencapai tujuan tersebut. Tetap semangat dan rajin-rajinlah untuk mencari suatu prestasi agar berbeda dan agar mempunyai perbedaan dengan yang kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hasbi. Selanjutnya kepada Kak Dinda untuk closing statement. Saya persilahkan. Oke, thank you. Mungkin yang terakhir dari aku, sebelumnya
apa yang telah aku dan mungkin Hasbi sampaikan itu secara umum gitu, sependek pengetahuan kami berdua gitu. Jadi mohon maaf gitu apabila ada kesalahan. Kalaupun itu benar itu datangnya dari Allah, kalaupun itu salah ya itu emang dari kita gitu. Dan intinya closing statement-nya itu tadi jangan pernah nyerah gitu ya. Intinya jangan pernah nyerah buat belajar, buat ngeraih sesuatu. Dan benar kata Hasbi, pasti sesuatu kan memang ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya kalian gagal dari suatu hal, itu tuh percaya gitu. Sebenarnya Allah tuh udah nyiapin em, skenario di balik itu semua gitu. Jadi kayak, oh pasti ada yang lebih baik nih di sini gitu. Jadi tetap semangat gitu. Dan intinya kalau misalnya udah ngeraih sesuatu, jangan pernah sombong dan ingat gitu. Sebenarnya segala sesuatu yang kita udah raih itu ya sebenarnya itu juga milik Allah gitu. Jadi bisa aja secara tiba-tiba akan diambil lagi gitu. Jadi tetap bersyukur, jangan pernah nyerah dan apa namanya tetap jadi diri sendiri gitu meskipun dengan segala achievement yang udah kalian raih. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Dinda atas closing statement-nya. Selanjutnya, marilah kita sesi dokumentasi, sesi berfoto. Maka diharapkan untuk semua peserta agar menyalakan kameranya. Ayo teman-teman, silahkan on cam. Ya, teman-teman ayo silahkan on cam untuk sesi dokumentasi kita malam ini. Oke, aku izin ambil alih ya. Jadi, yuk teman-teman, kita on cam dulu. Kita foto sama nih, sama pemateri-pemateri hebat kita malam hari ini. Oh, sama ini Kak, saya lihat di kolom komentar ini ada yang minta IG-nya nih Kak Hasbi dan Kak Dinda. Mungkin bisa di-spill Kak nih di kolom chat. Sembari kita tunggu yang lain. Ayo teman-teman, yang lain belum on cam, bisa on cam. Nanti kita foto sama-sama nih. Sama aku mau ingatin juga ya, biar siapa tahu nih ada yang minta tadi untuk PowerPoint-nya. Itu ada nomor saya di atas teman-teman, bisa dihubungi jika teman-teman bergabung di grup. Nanti PowerPoint-nya itu akan saya kirim ke situ. Ini ya nomor saya teman-teman bisa dihubungi. Oke. Teman-teman yang lain seperti Aulia Salma, Rehan, sama Niha, dan teman-teman lainnya. Ayo, ayo, ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya hitung. 3, senyum semuanya teman-teman. 3, 2, 1. Agak macet. Bentar ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, gaya baru lagi. Oke, 3, 2, 1. Satu kali lagi. Gelas. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Nah, itu tadi pemaparan narasumber hebat kita. Semoga informasi apa yang disampaikan insya Allah dapat berguna bagi kita semua dan bisa menjadi langkah awal untuk melangkah lebih jauh. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita,
Kak Dinda dan Kak Hasbi yang sudah mau men-share seputar pengalamannya juga, dan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasinya serta keaktifannya dalam berpartisipasi pada pertemuan Zoom malam hari ini. Dan apabila mungkin ada salah kata yang saya tuturkan sebagai moderator, mohon maaf karena sepenuhnya salah itu berasal dari saya pribadi. Dan jika ada sepatah kata yang saya tuturkan itu bijak, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam semuanya. Saya Desi Ratnasari selaku moderator pamit undur diri dan salam sukses untuk kita semua.